Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia yang hilang, insya Allah akan sama-sama berdiskusi, berbicara, berbagi pengalaman, berbagi sedikit pengetahuan tentang makna terdalam dari kematian. Di tangan saya ada sebuah buku karya terbaik dari Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Beliau lumayan akrab dipanggil Pak Komeng, Mas Komeng. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat egaliter dan pandai bergaul. Beliau adalah salah satu kader terbaik dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Kenapa saya sebutkan beliau adalah kader terbaik? Paling tidak ini ditandai dengan jabatan beliau adalah rektor di Universitas Islam Negeri Jakarta, kemudian mantan direktur pasca sarjana di UIN Jakarta, kemudian berhasil melahirkan fakultas kedokteran di UIN Jakarta, dan ini prestasi karena hanya satu-satunya UIN paling tidak sampai hari ini yang mempunyai fakultas kedokteran. Kemudian karya atau perjalanan beliau juga berkali-kali menjadi tim seleksi KPU, berkali-kali menjadi tim seleksi KPK. Saya kira ini jabatan yang bisa dikatakan bergengsi karena KPK adalah sebuah lembaga yang full power, sebuah lembaga besar, sebuah lembaga yang dihargai, memaknai makna Indonesia itu sendiri. Kemudian beliau juga pernah menjadi dirjen atau salah satu direktur di lingkungan Departemen Agama. Beliau sendiri adalah seorang guru besar di Fakultas Psikologi UIN. Jadi wajar kalau nama bukunya pun adalah buku Psikologi Kematian. Buku ini buku best seller ya. Beliau sedikit kaget kalau buku ini menjadi buku best seller gitu ya. Tentu saja makna kekagetan Mas Komar adalah makna kekagetan yang tawadu ya bagi seorang penulis sejati. Kemarin sore saya diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takziah ya, untuk ziarah, untuk ya mendoakan, memberikan hak karena salah satu hak antara kaum muslim adalah bertakziah, mengantarkan, mensolatkan, mendoakan, memandikan yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu. Ada beberapa pemandangan yang saya kira normal dan biasa terjadi dalam dalam takziah ya. Kebetulan yang meninggal adalah suami dari seorang ketua DPW P3 Jawa Barat. Kita ketahui P3 di Jawa Barat ini cukup mengakar paling tidak sebelum saya cerita tentang kematian. P3 di Jawa Barat adalah besar, paling tidak ditandai dengan Kang UU berhasil menjadi wakil gubernur, kemudian Kang Doni jadi bupati di Sumedang, kemudian Ibu Ade Munawaroh Yasin jadi bupati di Bogor dan di tempat-tempat lain. Saya kira ini menjadi tanda bahwa P3 di Jawa Barat punya sejarah dan punya akar, dan mudah-mudahan punya masa depan. Kemarin Profesor Dr. Sukron menggolongkan P3 sebagai organisasi yang selain punya akar tentu punya standar modernitas begitu ya. Nah, yang menarik bagi saya kemarin ada ucapan turut berduka cita dari Presiden, tentu karena penghargaan kepada bupatinya, penghargaan kepada P3-nya, penghargaan kepada tetangga, karena Bogor adalah tetangga Jakarta. Kemudian ada dari Pak Wapres,
ada dari beberapa menteri dan ucapan turut berduka cita itu seperti sudah biasa begitu ya. Sekarang di tempat-tempat lain setiap ada kematian, bunga ucapan turut berduka cita itu banyak banyak sekali. Nah, kembali kepada makna psikologi kematian yang menurut saya berhasil diungkap dengan alhamdulillah cukup tuntas oleh Mas Komarudin Hidayat. Saya katakan cukup tuntas untuk mengungkap makna kematian. Beliau berkali-kali mengatakan bahwa sesungguhnya orang itu merindu pulang gitu. Kemudian sesungguhnya bahwa kehidupan ini adalah seperti halnya bercocok tanam. Di dalam peristiwa pulang, beliau mengilustrasikan bahwa sebaiknya kita tidak terlalu banyak bagasi begitu ya. Akan tetapi perbanyaklah beramal. Makna kematian, makna pulang, sebetulnya bagi beliau dalam buku ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia punya kesadaran dalam bahwa kita akan pulang, bahwa kita akan meninggal, bahwa kita mesti berbekal. Makna panjang umur adalah makna bagi seseorang sejauh mana ukuran-ukuran beramal, ukuran-ukuran karya, ukuran-ukuran sumbangan pada dunia, pada sesama, pada sejarah, dan itu akan menjadi nilai-nilai daripada makna panjang umur itu sendiri. Yang cukup baik dijelaskan di buku ini adalah bagaimana setiap orang itu ingin pulang, bagaimana setiap orang itu rindu pulang, bagaimana setiap orang itu punya kesadaran bahwa jiwa ini adalah jiwa yang abadi. Dan selain berhasil dijelaskan, Mas Komar juga menuliskan beberapa catatan dari beberapa orang yang dikatakan mati suri. Jadi yang mati suri menceritakan pengalamannya bagaimana dia sempat pergi ke alam keabadian. Saya kira ini bukan hanya kepercayaan tapi ya realita begitu, bahwa makna keabadian itu ada, bahwa makna hari depan itu ada, dan ini menjadi pengalaman dari beberapa orang yang diceritakan atas kematian mati surinya. Terima kasih kepada Mas Komar dan terima kasih kepada semuanya. Semoga kita semakin punya kesadaran akan makna, akan harga, akan nilai daripada kematian. Kita diwajibkan mendoakan, kita diusahakan untuk masuk kepada ranah-ranah makna kematian. Mas Komar juga menuntut bahwa makna kematian ini mesti menjadi nilai bagi kehidupan, nilai bagi amal, nilai bagi substruktur, nilai bagi infrastruktur begitu. Jadi negara ini diharapkan oleh Mas Komar melalui maksud-maksud daripada buku ini diharapkan untuk selalu beramal begitu dengan kepercayaan bahwa beramal itu tentu untuk sesama, bahwa beramal itu tentu untuk keikhlasan, bahwa beramal itu mesti maksimal, bahwa beramal berbuat, beramal makruf nahi munkar, melakukan agenda-agenda pembangunan. Itu sesungguhnya adalah pesan-pesan terdalam dari psikologi kematian gitu. Jadi kematian itu mesti membawa bekal, dan bekal itu adalah karya, bekal itu adalah pembangunan, dan bekal itu adalah harga dari pertanggungjawaban kita, harga dari
makna dari umur panjang itu. Jadi umur panjang dimaknai dengan semakin baik amal, semakin strategis, semakin taktis amal kita. Dan saya kira banyak-banyak amal-amal strategis, banyak pilihan-pilihan amal-amal strategis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.